Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ketemu lagi dengan Ustazah Vera. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 3, muatan pelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Selanjutnya kita ulas sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Cermin datar. Sifat-sifatnya: ukuran, besar dan tinggi. Bayangan sama dengan ukuran benda. Terus, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri di bayanganmu. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh dari cermin datar. Nah, ini benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Yang kedua yaitu cermin cekung. Sifat bayangan dari cermin cekung. Yang pertama, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Nah, ini contoh dari cermin cekung. Yang pertama, ada sendok bagian dalam. Nah, dilihat bagian dari cekungnya. Nah, ini merupakan contoh dari cermin cekung bagian dalam. Yang kedua, lampu senter. Dilihat bagian cekungnya ada di bagian lampunya. Yang bagian dalam terlihat menjorok ya. Yang ketiga, ada lampu mobil. Hampir sama dengan lampu senter. Dilihat bagian lampu yang terlihat cekung. Selanjutnya, jenis yang ketiga, cermin cembung. Yang pertama, sifatnya kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh cermin cembung. Yang pertama, sendok yang bagian luar. Tadi sendok yang bagian dalam. Nah, yang ini sendok bagian luar yang nampak menjorok keluar. Nah, yang kedua, cermin cembung contohnya adalah kaca spion. Selanjutnya, sifat cahaya pada periskop.
Apa itu periskop? Periskop termasuk salah satu alat optik yang bekerja dengan memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Cara kerjanya hampir sama dengan teropong. Periskop digunakan sebagai alat pengintai yang terpasang pada kapal selam dan tank atau kendaraan tempur. Pada kapal selam, periskop digunakan untuk mengamati objek yang berada di atas permukaan laut. Cara kerja periskop yaitu yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Yang kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Dan yang ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Lalu pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Selanjutnya di pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang muatan pelajaran PPKN. Sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui sikap-sikap yang kita lakukan. Berikut adalah contoh-contoh sikap pengamalan sila Pancasila. Yang pertama, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap ini mencerminkan sila pertama Pancasila. Menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan berani membela kebenaran serta keadilan. Sikap ini mencerminkan sila kedua Pancasila. Selanjutnya, cinta dan rela berkorban untuk tanah air. Sikap ini mencerminkan sila ketiga Pancasila. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sikap ini mencerminkan sila keempat Pancasila. Selanjutnya, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain dan bekerja keras merupakan cerminan dari sila kelima Pancasila. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, pedoman berperilaku sebagai umat beragama yang taat kepada ajaran agama. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Taat menjalankan ibadah, menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah. Sila kedua, dalam sila kedua Pancasila, pedoman perilaku terhadap sesama manusia. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, memiliki sikap tenggang rasa. Kedua, menghormati hak orang lain. Sila ketiga Pancasila, pedoman untuk bersatu membangun negara Indonesia. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menghargai produk buatan bangsa sendiri. Kedua, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Sila keempat, Pancasila, pedoman penerapan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Pertama, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Kedua, mengembangkan sikap demokratis. Berikutnya, sila kelima Pancasila.
memberi pedoman untuk berperilaku adil terhadap semua orang. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Pertama, menghargai hasil karya orang lain. Kedua, membantu korban bencana alam. Tanggung jawab sosial yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memberi pedoman agar kita selalu berperilaku adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita juga harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, karena kita memiliki tanggung jawab sosial. Cerminan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama, menghormati hak orang lain. Kedua, tidak melakukan pemborosan air. Ketiga, bergotong royong menciptakan lingkungan sehat dan bersih. Yang keempat, melaksanakan kerja bakti lingkungan dengan suasana kekeluargaan. Dan yang kelima, bekerja sama menciptakan kehidupan yang aman bagi semua orang. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga kita dipertemukan kembali. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.